Oke, Captain America Brave New World. Show ke-40.561 dari MCU, Marvel Cinematic Universe. Secara timeline, kalau tidak salah, film ini itu setelah film 2021 The Eternals. Ya, saya tahu banyak yang baru ingat kalau ada itu film. Akhirnya mereka disinggung lagi. Dan tambahan juga kalau kalian belum nonton TV series Falcon and the Winter Soldier, lebih baik kalian nonton itu dulu sebelum nonton ini. Sebenarnya bisa juga tidak, cuman ya mungkin kalian akan melewatkan satu atau dua hal. Jadi saya datang ke sini dengan ekspektasi rendah. Film Marvel terakhir yang ku nonton itu kalau tidak salah Wolverine and the Deadpool. Deadpool and the Wolverine. Setelah lama sekali tidak nonton film Marvel, jadi saya saja lupa judulnya. Ya, film itu menyenangkan, tapi untuk yang satu ini dia tapi jujur saya melakukan kesalahan besar, dosa besar, dan ini disunat 2 kali pun tidak bisa untuk mengobati perasaan bersalah ini. Dan apa yang saya lakukan? Yap, saya terlambat masuk studio. Pas masuk duduk langsung judul Brave New World 5 bulan sebelumnya. Jadi apa yang terjadi itu sebelum 5 bulan sebelumnya itu? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu dan tidak akan pernah tahu kecuali saya membayar dan nonton 2 kali. Scene apa yang kulewati itu? Ya, kemungkinan yang kulewati itu 5 menit pertama. Ya, semoga tidak ada informasi vital yang mempengaruhi review ini. Ya, kayaknya juga tidak ada, Ji. Di film ini diawali dengan bagaimana Sam Wilson akhirnya menjadi Captain America, meneruskan shield yang dimiliki oleh Steve Rogers. Dan dia kali ini ialah Captain America yang bisa terbang dan tanpa serum super soldier. Jadi dia itu manusia biasa. Bahkan awal itu kurasa dia ini ke Iron Man-Manan, tapi tetap baku-baku hantam dengan tangan lah. Juga dia mengandalkan shield dan perisainya tentu saja ya. Juga ada itu drone-drone kecil yang menurutku overpower sekali. Adegan action tangan ke tangan bela dirinya itu menurutku biasa sekali, tidak ada yang spesial. Ya mungkin tendangan putar ala-ala Falconnya itu ditonjolkan di sini. Selebihnya dia banyak memakai peralatannya yang super canggih sekarang. Juga dari segi film itu mereka banyak menggunakan CGI. Selain itu dari segi pemeran ada yang menarik di sini, yaitu ada karakter yang diperankan oleh meme ini. Yap, aktornya kalau tidak salah namanya itu Giancarlo Esposito, Breaking Bad, Far Cry 6. Ya, di sini dia bermain sebagai yang jujur kukira agen-agen rahasia Meksiko biasanya. Tapi ternyata ada karakternya di komik dan bentukannya seperti ini. Oke, lanjut. Dan aku sadari itu kalau dia sebenarnya menggantikan peran aktor WWE ada namanya Seth Rollins, yang adegannya dia itu di-cut sepenuhnya di film ini. Ya sebenarnya keputusan yang gila sekali sih. Tapi memang ini Esposito ekspresi dinginnya mantap. Cuman karakternya ya sekedar ada saja lah. Perannya juga tidak brutal dan sangat menentukan arah plot atau bagaimana ya. Mungkin dia disimpan untuk film berikutnya atau TV series lain ya, we don't know. Dan kurasa ini film tidak dia lakukan sesuatu yang spesial atau beresiko ke karakter atau cinematic universe Marvel itu sendiri. Ya mungkin ada karakter Presiden Rose yang cukup berpengaruh, dan yang bisa kita lihat di trailer atau di poster iklan-iklan film ini ada Red Hulk. Ya sudah ada fantasi memang bagaimana Red Hulk melawan Captain America bersayap ini, dan tentu saja kita dapat Red Hulk-nya. Dan ya keren, sudah lama saya tidak melihat pentilnya Hulk kena peluru. Terus dia loncat sana loncat sini, ya asik sekali. Tapi Red Hulk di sini dia itu seperti Doomsday di Batman vs Superman. Ya dia datang dan ya nanti kita bahas lagi. Ya soalnya saya juga mau bahas bagaimana film ini juga bermain ke penonton, di mana pasti banyak yang belum bisa menerima tidak adanya sosok ultra karismatik, nice ass, tampan dan berani Steve Rogers. Kita dapat kalimatnya di trailer. You're not Steve Rogers. Tapi di sini bagaimana Sam Wilson mengambil tindakan itu ya, bagaimana Sam yang sebenarnya sudah tidak terlalu krisis identitas dan meragukan dirinya, karena di series Falcon kita sudah lihat development dan apa yang ada di pikirannya, apa yang dia lontarkan, dan membuatnya menjadi Captain America yang bisa diterima oleh masyarakat di dalam film. Di luar film penonton kita tidak tahu. Tapi di sini kita dapat sosok yang mewakili, yaitu The New Falcon dari Miami. Selain perwakilan harapan MCU, karakternya juga sebagai andalan film-film Marvel, karakter komedik begitu. Sosok yang sesuai dengan tujuan dari adanya Captain America in general, yaitu bukan cuma sekedar pahlawan yang memberantas kejahatan, tapi juga bisa sebagai panutan. Lalu karakter lain yang menonjol yaitu Mr. President, Presiden Ross, yang diperankan oleh Harrison Ford, aktor tier legend. Dan ini dia di usianya yang sudah 82 tahun. Dan dia menurutku bagus ini opa-opa, memang legend, respect saya. Malah ini kayak filmnya dia ini. Karakternya menarik, punya kedalaman ceritanya sendiri, dan mendapat development yang terasa kayaknya hampir setengah film itu dia dibahas. Dan Harrison Ford tentu saja melakukan performa yang menurutku enak sekali dilihat, bagus.
penuh emosi dan ya 82 tahun loh ini. Ya di sini kita dapat juga ngintip bagaimana presiden yang mantan prajurit ultranasionalis dan kesulitan mengendalikan emosinya menghadapi masalah. Ya film ini juga waktu di awal-awal itu dia bikin saya ingat film terbaik Captain America yang pernah saya nonton waktu dulu waktu ku masih kecil ya begini. Ya The Winter Soldier, di mana ada aspek misteri dan mencari sesuatunya dan aspek dikejar-kejar pemerintah begitu yang membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi ini, siapa dalangnya. Dan itu dibangun dengan lumayan lambat. Tanpa mau spoiler juga saya mau bilang ada part yang bahkan wah ini mah Winter Soldier sekali ini. Terus ada juga yang kayak wah kayak yang begini kan sudah pernah di Iron Man 1 ini atau ya kalau kalian hidup dan bernafas dengan film-film Marvel ya kalian pasti sadar lah. Ya lalu ada juga karakter Captain America yang terlupakan yang kita diperkenalkan di TV seriesnya. Dia dapat peran tipis-tipis di sini. Dia sebagai hati dari film ini. Sama juga dengan Mr. President. Cuman film ini terasa kayak kadang penulisannya oke, lumayan lah build up-nya meskipun sangat mengingatkan kita dengan film-film sebelumnya. Tapi di akhir-akhir itu dia malah jadi kayak kayak begitu. Entah kenapa ya, soalnya caranya dia dibuild dan diperkenalkan itu bikin kita berharap ini orang spesial sekali begitu. Apalagi karakter seperti itu kayak banyak sekali di pop culture, anime, TV series, film-film lainnya. Cuman pemilihan apa yang dilakukan di akhir itu sangat agak dipertanyakan ya. Jadi kayak terasa out of character ya. Cuma memang rumornya yang kudengar dan kubaca-baca sekilas di internet kalau film ini itu banyak gonta-ganti penulis saat masa developmentnya. Film ini juga banyak mengambil reshoot, makanya Mr. Esposito bisa ada. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan MCU ini. Sosok Red Hulk-nya juga lumayan mencuri panggung saat dia tampil. Seperti yang kubilang, saya kangen sekali sama Hulk, yang apalagi yang ngamuk, yang mengingatkan Hulk zaman dulu itu. Setelah kita mendapatkan ya Hulk TikToker, Hulk penakut, ya sosok sesuatu yang kutunggu, cuman awas spoiler. Ya begitulah, lebih lama kayaknya durasi ini video daripada durasi tampilnya itu Hulk. Padahal bagaimana mereka membangun ekspektasinya yang saya lihat di trailer dan poster-poster dan di storyline film ini sendiri itu membuat seolah-olah tentang ini Hulk. Tapi saya yang dari tegang jadi agak lemas begitu. Setelah melihat juga apa yang terjadi di third act-nya atau bagian klimaks sampai ke resolusi akhirnya itu terkesan ya welewe sekali. Padahal durasi filmnya lama loh ini. Ya saya datang dalam keadaan perut full dan keluar dengan kelaparan. Kena kayak BABK di studio ini. Terus bicara soal CGI dan action, secara beberapa shotnya itu keren sekali. Apalagi adegan dengan Falcon yang dimana mereka kejar-kejaran dengan pesawat, bertarung di atas situ, bertarung di langit. Meski sudah jelas CGI-nya, tapi itu keren sekali menurutku. Dan keputusan koreografi dan direksi bagaimana Captain America ini menggunakan sayap dan shield-nya itu efektif dan membuat kita merasa wah memang keren ini kalau Captain America bisa terbang. Cuman di beberapa part lain di luar action yang keren-kerenan itu ada adegan yang itu dull atau hambar, tidak keren sama sekali. Jadi jomplangnya terasa. Ya maksudnya dull itu kayak terkesan di shoot saja. Mungkin ini efek saya nonton Arcane ya, yang mana adegan yang dull bisa dibuat keren entah dari lighting, komposisi dan lain sebagainya. Mungkin juga saya berharap lebih, soalnya adegan keren itu membuat saya lupa bagaimana Marvel dan sinematografinya. Yang saya baru sadar lagi kalau ya lumayan loyo lah. Memangnya karena jarang nonton film Marvel. Terus di Act 3 Climax, saya tidak tahu apa yang terjadi. CGI green screen-nya waduh kacau sekali. Yakinkah itu diburu-buru sekali, terkesan menyedihkan sih. Soalnya ini Disney loh, multi-million dollar company. Padahal di awal itu sudah lumayan lah. Tapi itulah, mungkin saya juga sudah tumbuh dari film-film Marvel. Tapi sebenarnya tidak juga ya, soalnya mungkin kayaknya dari arah penulisan tidak serapi dulu ini cinematic universe-nya yang sekarang. Mungkin masalah aktor kemarin atau masalah demo-demo penulis itu yang berimbas ke sini. Misalnya saja ini yang terjadi di Eternals kemarin, patung Celestial itu akhirnya disinggung loh di sini setelah 5 tahun. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi di bumi setelah Eternals. Ya ini buat saya ingat guys, kalau dulu itu filmnya Captain America The Winter Soldier itu dia build Bucky, dan setelah itu kita dapat Civil War, damn keren. Kalau sekarang ini ya build apa karakter yang kusinggung di awal tadi, atau build Red Hulk yang mana aktornya sudah ada di masa harusnya dia menikmati uang pensiun.
Ya tidak tahu lah, anda tahu juga kenapa saya banding-bandingkan terus, sebenarnya tidak baik begitu. Tapi saya masih akan mengikuti MCU, apalagi gamenya Marvel Rivals seru sekali. Next konten saya mau bahas dan gambar soal itu, So itulah dia. Kalau kalian sering nonton film superhero dan lain sebagainya, datang saja dengan ekspektasi serendah mungkin, atau tidak usah datang karena kayaknya bumbung uang. Kalau kalian ajak anak-anak atau sepupu atau 7 keponakan, kayaknya ini bisa, worth it lah. Pasti mereka akan terhibur. Soalnya ini ya, film MCU pada umumnya nothing special, nothing really new, ya cuma sekitar film menghibur lah. Oke, kalau ada yang menemukan video ini terus sudah nonton filmnya, tulis pendapat kalian. Apa harapan kalian ke MCU ke depannya? Ya saya berharap mereka bisa sekeren Infinity War lagi sih, cuman ya it is what it is. So inilah Captain America Brave New World review pribadi saya, Stochart. Sehingga kalau saya live streaming dan subscribe, like, bla bla bla, saya tambah.